Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Ariana dengan NIM 226121158 dari kelas 5E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya dengan mata kuliah akhlak dan tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudzi. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan ini, yaitu perlu dipahami bahwa membuktikan secara ilmiah kebenaran Al-Quran dan hadis dalam arti yang sama dengan membuktikan kebenaran sebuah teori ilmiah adalah hal yang kompleks dan tidak sepenuhnya tepat. Karena dapat terlihat dari ilmu pengetahuan yang dimana ilmu pengetahuan tersebut mempelajari alam semesta secara empiris dan terukur. Sementara itu, agama termasuk Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya. Berbicara tentang hal-hal yang melampaui alam semesta fisik, seperti iman, akhirat, dan hubungan manusia dengan Tuhan, ini adalah dua ranah yang sudah berbeda. Dan kita dapat memahami kebenaran Al-Quran dan hadis didasarkan melalui iman yang dimana iman ini tuh meyakini untuk seorang muslim bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua ada sifat-sifat Allah atau ilmu kalam, di mana ilmu ini menggunakan metode rasional untuk mempertahankan kebenaran ajaran Islam. Dan yang selanjutnya ada melalui ijtihad, di mana ijtihad ini tuh untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks zaman yang berbeda-beda. Karena ijtihad ini didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan pemahaman para ulama terdahulu. Yang selanjutnya ada mukjizat. Nah, melalui mukjizat ini, Al-Quran sendiri pun sudah merupakan mukjizat dari yang terbesar bagi umat manusia. Isi Al-Qurannya pun mengandung banyak informasi ilmiah yang baru diketahui kebenarannya setelah berabad-abad kemudian. Seperti itu. Dan selanjutnya ada konsistensi dan kesempurnaan. Nah, konsistensi dan kesempurnaan ini dalam Islam, yaitu dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis memiliki keserasian dan kesempurnaan yang tidak dapat ditemukan pada ajaran-ajaran lainnya. Seperti itu. Dan juga adapun tentang pengalaman spiritual. Maksudnya spiritual ini banyak orang yang telah merasakan sendiri kebenaran ajaran Islam melalui pengalaman spiritual mereka terhadap ajaran Islam dalam Al-Quran tersebut. Nah, jadi untuk nomor 1 ini, kesimpulan dari nomor 1 ini adalah jadi meskipun menurut saya tidak bisa dibutuhkan secara ilmiah dalam arti yang sempit, kebenaran Al-Quran dan hadis dapat diterima melalui iman tadi, iman, ilmu, dan pengalaman, serta dapat dilihat sehingga mengenai standarisasi akhlak, yaitu hadis telah menjadi standar akhlak yang paling tinggi dalam Islam karena akhlak diajarkan dalam Islam adalah akhlak yang luhur, universal, dan membawa kedamaian bagi individu dan masyarakat. Karena jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan satu ini adalah kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai standarisasi berdasarkan pada baik, jadi kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai standarisasi lebih kepada sebuah keyakinan dan pengalaman spiritual daripada sebuah bukti ilmiah. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebenaran Al-Quran dan hadis adalah sebuah keyakinan yang didasarkan pada iman dan pemahaman yang mendalam. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya termasuk tentang akhlak telah terbukti membawa manfaat bagi umat manusia sepanjang sejarah. Baik, lanjut saja ke pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu
Jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Yaitu yang pertama ada aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu dari sifat dan kecenderungan bawaan individu. Menurut aliran nativisme, seseorang memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk berdasarkan bakat dan kecenderungan yang dibawanya sejak lahir. Jadi contohnya, jika seseorang itu memiliki kecenderungan positif, maka ia akan cenderung berperilaku baik tanpa banyak pengaruh dari luar. Begitu sebaliknya, yang terlihat dari perilaku buruk. Semua itu tergantung dengan sifat atau bawaan seseorang tersebut. Nah, pandangan Islam terkait aliran ini tuh baik, pandangan Islam untuk aliran nativisme ini adalah Islam mengakui adanya faktor pembawaan namun tidak menempatkannya sebagai satu-satunya faktor penentu. Karena Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan, namun lingkungan dan pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk akhlak. Dan yang kedua ada aliran empirisme. Aliran ini menekankan pentingnya faktor eksternal dalam pembentukan akhlak, yaitu lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan yang diterima seseorang dan uh, yang diterima seseorang itu sangat menentukan perilakunya. Jadi untuk aliran kedua ini, tuh lebih ke contohnya jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang positif dan mendapatkan pendidikan yang baik, maka ia akan mengembangkan akhlak yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi pembentukan akhlak secara buruk. Pandangan Islam terkait aliran empirisme ini adalah Islam sejalan dengan aliran empirisme dalam hal pentingnya lingkungan dan pendidikan. Karena Al-Quran banyak mengisahkan tentang pentingnya teladan dan pendidikan dalam pembentukan akhlak. Jadi yang aliran nativisme itu internal, lebih ke individu dari seseorang tersebut, maksudnya dari sifat individu seseorang tersebut, sedangkan aliran empirisme ini lebih ke lingkungannya atau pengalamannya. Dan yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran ini tuh menggabungkan elemen dari nativisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Jadi ini tuh gabungan. Karena kan yang aliran nativisme tadi kan tergantung dari sifat individu dari seseorang tersebut, sedangkan yang empirisme itu lebih dilihat dari lingkungan mereka, pengalaman mereka dalam lingkungan sifat mereka. Jadi konferensi ini lebih ke menggabungkan kedua elemen tersebut. Nah, pandangan Islam terkait aliran ini tuh, Islam mengadopsi pandangan konvergensi ini karena Al-Quran dan hadis banyak menyinggung tentang pentingnya menjaga fitrah atau pembawaan sekaligus memperhatikan lingkungan dan pendidikan. Dan selanjutnya yang terakhir ada aliran naturalisme, di mana aliran ini uh, merupakan pendekatan Pendekatan melihat akhlak sebagai hasil dari interaksi manusia dengan alam dan lingkungan. Hal ini mencakup bagaimana nilai-nilai moral dapat berkembang melalui pengalaman hidup sehari-hari dan interaksi dengan dunia di sekitar individu. Dan jawaban ini tuh sudah termasuk dengan pandangan Islam. Jadi tergantung dari sifat seseorang tersebut dalam menjalani, maksudnya dalam menjalani kesehariannya dengan perilaku baik atau buruknya. Baik, yang selanjutnya nomor 3, yaitu Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT. Jadi, akhlak terhadap Allah SWT ini merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, karena dengan mengimplementasikan akhlak yang baik seperti iman, takwa, dan ibadah, seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah SWT dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan berikut ini ada bentuk akhlak yang harus dimiliki seorang muslim terhadap Allah SWT seperti yang dicontohkan dalam slide ini. Yang pertama ada menaati perintah Allah SWT, melaksanakan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya, bersalawat kepada Allah, ridho terhadap ketentuan Allah SWT, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT ini adalah untuk nantinya bekal kita untuk syafaat
di akhirat kelak nanti, seperti itu. Baik, yang pertanyaan keempat adalah mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu sebagaimana hadis yang berbunyi sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan Allah yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia khususnya umat Islam? Uh, Jawabannya yaitu hadis di atas memang menekankan pada penyempurnaan akhlak. Namun ini bukan berarti Rasulullah SAW mengabaikan pentingnya ilmu. Justru akhlak yang mulia adalah fondasi bagi ilmu. Artinya jika seseorang memiliki ilmu yang luas namun akhlaknya buruk, ilmunya tidak akan membawa manfaat yang maksimal, bahkan bisa menjadi mudarat. Mudarat. Dan ilmu tanpa akhlak bagikan pedang tajam di tangan orang gila, sedangkan ilmu yang didapat dengan niat yang baik dan diaplikasikan untuk memperbaiki diri dan orang lain akan melahirkan akhlak yang mulia. Uh, jadi Jadi hadis tersebut ingin menekankan bahwa tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, sedangkan akhlak adalah tujuan akhir. Dengan kata lain, ilmu yang kita peroleh harus diarahkan untuk memperbaiki akhlak kita dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kesimpulannya adalah ilmu dan akhlak sebenarnya dua hal yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena Rasulullah SAW mengajarkan keduanya, namun beliau sangat menekankan pada pentingnya akhlak sebagai fondasi bagi segala sesuatu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah berselawat kepada beliau. Apa manfaat salawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Jadi jawabannya, ketika kita berselawat, kita bukan sedang memberikan manfaat kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul yang telah mencapai kesempurnaan. Salawat yang kita ucapkan lebih kepada manfaat bagi kita sendiri sebagai umat beliau. Beberapa manfaat berselawat bagi kita adalah seperti menambah cinta kepada Rasulullah, menjadi syafaat di hari kiamat, mendekatkan rahmat dan berkah, dosa terhapus, dan derajat ditinggikan. Jadi meskipun Rasulullah SAW tidak membutuhkan dari salawat kita, namun kita sangat membutuhkan salawat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat beliau. Bersalawat adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, salawat juga membawa banyak manfaat bagi kita sebagai umat beliau. Mari kita biasakan bersalawat setiap hari agar kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak nanti. Seperti itu. Baik, itu tadi sedikit presentasi jawaban UTS saya dari mata kuliah akhlak dan tasawuf. Saya Diga Ariana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.